Dulur El Victor, alhamdulillah semua alhamdulillah. Hari ini di hari Selasa yang insya Allah barokah, seperti biasanya kita akan ngaji Panguripan bersama Romo Kiai Haji Imam Hambali. Namun seperti biasanya karena beliau masih berada di Mekah Al-Mukarramah, beliau digantikan, dibadalkan oleh Ustadz Ikhwan MSI MPDI. Saya bersama Mas Helmi Ansori akan menemani Anda di Fajar Syiar kali ini, yang pastinya nanti Anda juga bisa bergabung dengan kami di nomor 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian Fajar Syiar melalui Instagram Radio El Victor. Yakni tulis saja Radio El Victor, live secara langsung ngaji kita bersama. Baik dulur El Victor, kali ini topiknya insya Allah sangat menarik sekali ya, berhubungan dengan sifat yang istimewa. Apa saja sih sifat yang istimewa tersebut? Kita langsung kita langsung menyimak kajian ini bersama Ustadz Ikhwan MSI MPDI. Kita sapa bersama dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Say. Harus say. Okay. Tapi kelihatan bahagia dan cerah kali ini. Wajah sing bahagia. Tapi hati ini insyaallah bahagia. Masya Allah. Nggih kan, dawe Romo Yai Imam kan begitu. Wong iku aja gampang susah, gampang sumpek, harus selalu bahagia. Nggih. Walaupun sumpek. Nggih, orang itu kan pasti banyak masalah. Gitu, Mas Ishak. Ngeten ketokane. Njabane seneng, jerone ya susah. Nah, semua orang begitu. Makanya sebenarnya orang itu nggih pinter-pinter nyimpen sumpek itu. Nggih, yang ditampakkan itu hanya kebahagiaannya. Aja urip niki wis sumpek, sesuk mati ya sumpek. Masyaallah. Nang akhirat ya sumpek tadi ini. Nggih. Masya Allah, luar biasa sekali. Baru awal kita mendapatkan ilmu bahagia. Nggih, monggo Ustaz. Nggih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal Karim, Mas Ishak, Gus Hilmi, di sini juga ada Pratik Mianto, jauh-jauh dari Gresik, Nggawalentu. Alhamdulillah, masya Allah, mugi-mugi barokah bah. Dan juga dulur-dulur semua dimanapun panjenengan berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Pertama menyampaikan pengumuman besok hari Sabtu itu Sabtu yang terakhir di bulan Juli 2022, dan itu waktunya zikir rahmatal lil alamin. Dan mulai tahun ini walaupun Romo Yai Imam Hambali itu berangkat haji, tapi zikirnya tetap ada. Nggih, tahun-tahun yang lalu kalau beliau haji nggih libur. Tapi khusus untuk tahun ini dan insya Allah tahun-tahun ke depan ini zikirnya tetap ada. Nggih, tidak libur. Dan tetap nanti yang mimpin zikir Romo Yai Imam Hambali, yang mimpin sholawat nariyah Sayyidul Istighfar Romo Yai Syukron Jazilan, dan nanti yang ceramah insyaallah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG. Ya, jadi rangkaian acaranya seperti biasa. Makanya monggo para jamaah yang sudah biasa rawuh tetap menjaga istiqomah rawuh, dan yang belum pernah rawuh monggo derek rawuh. Dan
beliau akan memimpin langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Wah, niku banter-banter itu niku. Masya Allah. Cuma memang gak bisa datang langsung mau haji kok. Jadi nggih via pun kan begitu. Nggih. Itu Mas Isyad pengumuman, mudah-mudahan semuanya bisa rawuh seperti biasanya. Nggih. Sabtu tanggal 30 ya. Nggih, Sabtu tanggal 30 dan itu 1 Muharram. Masya Allah. Kalau melihat tanggal kalender lagi. Nggih, nggih. Satu binjing ya, Ustaz? J, 1 Binjing itu bertepatan dengan 1 Muharram. Nggih, pas lah, pas. Awal pembukaan. Awal pembukaan tahun Hijriah. Diawali dengan istighosa ngaji bersama Romo Yai Muhammad Imam Hambali. Masya Allah, luar biasa sekali. Nggih, luar biasa. Sekali. Istimewa. Di Mekah Al-Mukarramah. Nggih, betul. Masya Allah. Nggih, insya Allah. Ustaz. Nggih. Jadi itu pengumumannya. Nggih, nggih. Pagi hari ini kita akan ngaji. Ada satu dawuh dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz yang ketiga, insyaallah halaman 51. Di situ beliau dawuh begini: Arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 hal yang bisa mengangkat derajat seseorang menuju tingkatan derajat yang paling tinggi, wa in qalla ilmuhu, walaupun ilmunya sedikit, wa amaluhu, dan amalnya juga sedikit. Iki rada aneh. Biasanya itu orang derajatnya tinggi, ilmune akeh. Nggih ta? Amale nggih akeh. Lah ini malah sebaliknya. Walaupun ilmune didik, amalnya sedikit, tapi bisa terangkat menuju derajat yang paling tinggi di sisi Allah, bahkan di hadapan manungsa. Syaratnya iso nglakoni petang perkara ini. Muga-muga kita semua bisa itu. Nggih, ilmu wis cupet, ngamal ya rasa-rasen. Masya Allah. Jatuh surga. Njaluk swarga. Saged lawan Pak Pratik. Lalu apa 4 perkara itu? Yang pertama, kata beliau Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid ini pimpinan para wali, tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama kata beliau, al-hilmu. Al-hilmu. Al-hilmu itu orang yang punya hati sing lembut, gak gampang muring-muringan, gak gampang marah. Masya Allah, kadang ada di masyarakat itu hanya karena persoalan sepele, orang itu wis ngamuk gak karu-karuan. Karo tonggo mencap, mecep, mecucu gak karu-karu. Padahal Allah itu ngapunten, lebih ridho kalau lisan kita ini dipakai mesem daripada mencep dan mecucu. Nggih, sing biasa mecucu wong wedok-wedok niki. Bukan bener. Blonjo. Blonjone telak ngono mencucu. Tapi bukan Jamael Victor loh nggih. Iki kula bahas wong Amerika mereka. Nggih, ibu-ibu Amerika. Masya Allah. Nggih. Wis gak seneng karo tangga niku mencap. Nah, Allah itu suka orang yang hatinya lembut, mboten gampang muring-muringan, gak gampang nyakiti hati orang, dan tidak mudah loro hati kalau disakiti orang. Kan udah angel niku. Masya Allah. Okay. Jadi al-hilmu itu tidak mudah menyakiti hati orang lain
dan tidak gampang sakit hati jika disakiti orang lain. Itu al-hilmu itu. Masya Allah, golek ati sing koyok ngono zaman saniki. Wangele masya Allah. Sing akeh niku ya ati brangasan niku. Ya Allah, Mas Ishak kan tahu kalau pagi begini, jenenge peda motor itu koyok pembalap kabeh itu. War. Bodok gak sabaran. Pikir kule ku mbok yo nek gope ku budal mari subuh. Lho kadang bawa anak sekolah nang di gang kampung kecil, pawanter koyo ngono. Gak sing lanang tok, sak ibu-ibuke barang. Masya Allah, ngono dibel ngamuk gak karu-karuan. Makanya itu derajat itu. Orang itu walaupun ilmune didik, amale gak akeh, tapi kalau punya sifat al-hilmu, atine lembut, ndak gampang marah, orang itu punya derajat tinggi. Nggih di sisi Allah, ya di sisi manungso. Nggih, di sisi Allah, di sisi manusia. Ya Allah, kadang-kadang ulama niku nggih ngapunten, tidak semua ulama itu ilmunya banyak. Nggih. Tidak semua ulama itu amalnya juga banyak. Tapi bondo niku mung ati sabar. Atine sing sabar. Kalau babakan ilmu iso dipelajari. Urusan pikiran kok itu, apalan. Amal juga begitu. Mungkin wong sing sehat iso nglakoni. Tapi hati yang lembut, gak gampang marah, itu gak kabeh wong itu. Kadang ada orang ilmunya banyak tapi ngamukan. Amalnya banyak tapi muring-muringan. Banyak yang begitu. Itu walaupun ilmunya banyak, amalnya banyak, gak pati duwe derajat itu. Napa atine artinya belum mapan. Ilmu yang sebegitu banyaknya itu nggak bisa teramalkan dalam perbuatan rupa akhlak, itu nggak bisa. Ya Allah, kula niku napa nggih, ada satu inspirasi nggih. Dulu kan ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu khalifah paling adil, paling jujur, bijaksana. Usiane niku mboten dawa. Sebelum 40 tahun sudah wafat beliau. Ya, pernah satu saat niku beliau sama pengawalnya itu masuk masjid. Zaman begitu kan dereng enten listrik, gelap, gak ono penerangan. Nah, akhirnya waktu jalan itu, lah di situ akeh wong turu. Dilalah ngicaki sikil wong. Wong Arab kan gedhi. Kicaan sikile, waduh, langsung ngatek gendeng sampean. Khalifah digendeng-gendeng. Khalifah itu presiden. Gendeng sampean. Pengawal iku langsung kate ngaplok wong sing ngomong gendeng iku. Jare Khalifah, ature, "Lha aja dikaplok. Niku ngelokno Khalifah gendeng." Lho wonge kan takok, "Aku iki gendeng ta ora?" Lu tak jawab, aku gak gendeng. Lu coba. Sing ngamek iku malah pengawale. Khalifah itu hatinya sabar, masya Allah. Orang itu cuma tanya, apakah kamu gila? Ya tak jawab, aku gak gendeng. Ya wis cukup. Wong-wonge cuma takok tok. Ya Allah, zaman itu. Coba zaman sekarang, kena pasal pencemaran nama baik. Pimpinan kok dipaidu. Masya Allah. Itu khalifah terkenal dengan keadilannya, kebijaksanaannya. Putune Khalifah Umar bin Khattab. Ya Allah. Itu kan ati kalau nggak siap. Dilokno gendeng kaya ngono balese tambah akeh itu. Memang awakmu gendeng senteng. Edan. Metu kabeh sing elek-elek. Tapi khalifah Anda. Tingkatan khalifah lho nggih. Masya Allah. Iku presiden umat Islam sak dunya zaman itu. Ya Allah, kadang-kadang kita ini bukan sopo-sopo.
gitu. Ganti sapa ngono wae. Ya Allah, murah. Wonten ya iki. Non? Dan iki dereng wonten penerus iki. Oh, dereng enten. Dereng enten. Ya Allah, ini kadang-kadang ganti sapa tangga wis muring. Aku iki kaji. Ketemu gak nyopo. Padahal mbiyen teko tak kopi putih. Pakai kopi putih. Wong tuku nang ampel ae kok. Ya Allah. Gitu kan? Walaupun ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi kalau hatinya gampang marah, enggak punya derajat orang. Enggak punya derajat. Ya Allah, nggih ini bukan untuk panjenengan tapi untuk saya sendiri nggih. Jadi ngoten niku nggih rada angel mlebu surga ya iki. Nggih angel, Pak. Makanya hati itu yang utama memang. Hati itu kan apa? Komposisi perilaku orang itu kan ada 3. 1 lisan, yang kedua hati, yang ketiga perilaku. Tapi yang utama itu hatinya. Lisan wong iso goro. Perbuatan iso digawe-gawe. Tapi kalau hati mboten saged. Karena hati itu bentuk kejujuran, yang paling jujur itu hati. Karena yang tahu hanya dirinya dan Allah, kan begitu. Kalau lisan banyak orang tahu karena ternyatakan dalam ucapan, kan ada. Bisa jadi wong iso mbujui. Dengan perbuatan orang bisa mbujui, tapi nek ati mboten saged. Nek ati sumpek ya merengut ae. Masyaallah. Nah, itu 1. Walaupun orang ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi kalau punya sifat al-hilmu, ia punya derajat yang tinggi di sisi Allah. Punya derajat itu. Lah bagaimana kalau agar kita ini punya al-hilmu? 1, pikiran itu kudu jernih. Sebelum melakukan sesuatu itu ditimbang apik eleke itu, positif negatifnya, mudorot dan maslahanya, itu ditimbang. Kadang-kadang orang ndak wis kadung kena loro wet ngono, dia melok nglarani. Yang kedua, napa nggih? Besar hati. Atine iku jembar ngoten. Masya Allah, atine jembar. Cara wong Jawa niku nggih legowo. Dilokno wong kaya apa ae nrimo. Wae ku segoro atine itu. Makanya kadar hati orang itu kan benten-benten ta. Ada orang itu hatinya itu segoro betul. Dilokno wong kaya apa ae nggih mboten terpengaruh. Nggih. Kados Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi niku Masya Allah, orang yang paling mulia sak dunya. Nabi akhir zaman, kekasihane Allah. Dilekno wong sinting biasa. Kate dipateni wong nggih biasa. Biasa gitu. Kanjeng Nabi. Nggih to? Wah, kadang-kadang dadi ketua RT mawon. Walah, dirasani didik gak karu-karuan ngamuk. Kanjeng Nabi mboten. Nah, itu atine segoro. Tapi ya ono wong atine sak lepek tok itu. Nggih. Bahasane wong Madura senggol bacok iku. Nyenggol tok wis bacok dek. Lho sampeyan ngomong apa iki? Lah nggih ya Allah. Lah nggih. Mboten kenean ya. Mboten kenean. Gampang ngamuk itu. Enggak punya sifat al-hilm itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Junaid al-Baghdadi, orang itu walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi bisa diangkat derajatnya menuju tingkatan yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, punya sifat tawadhu. Tawadhu niku rendah hati, bukan rendah diri, tapi rendah hati. Bedanya apa? Nggih, kalau rendah diri ini kan minder, merasa hina. Tapi kalau rendah hati itu tawadhu. Itu tawadhu.
Masya Allah. Wah, matur suwun, Pak. Nggih, monggo. Jadi rendah hati, tawadhu itu. Orang itu kalau sudah tawadhu, jok cacak manungsa. Para malaikat itu simpati. Simpati. Kan pernah itu sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ini cerita sudah sangat masyhur. Ketika akan berangkat sholat subuh ke masjid, dilalah nang ngarepe itu kan ada orang tua jalan bungkuk pelan-pelan begitu. Itu sama Sayyidina Ali ngoten gak disalib bare. Misalnya jalan di trotoar, mboten disalib. Dan zaman dulu kan gak ono trotoar. Padahal pasir itu ya luas. Misalnya kok gelem itu nyalip toko sebelah kan sakit. Tapi mboten. Untuk apa? Karena sifat tawadhunya menghormati orang yang lebih tua. Dan memang sahabat Ali ini selalu istiqomah sholat berjamaah. Makanya beliau ke masjid itu ya jalan. Dan beliau karena menghormati orang tua itu sifat tawadhunya itu jalan di belakang, nggak nyalip. Nek saiki coba arek nom-noman. Wah, tobruk barang sing arep. Sahabat Ali mboten. Tapi karena ketawaduan, kerendah hatian beliau terhadap orang tua, dan itu bukan muslim ternyata, orang Nasrani. Karena ketika sudah sampai masjid, itu orang ini jalan lurus terus. Tiba wong Nasrani. Nah, karena sahabat Ali ini selalu istiqomah berjamaah, maka malaikat ini ya opo carane Kanjeng Nabi ki salate gak mari. Karena beliau jadi imam. Akhirnya waktu rukuk itu sama malaikat Jibril dipegang punggung Kanjeng Nabi itu, supaya gak iso iktidal. Malaikat Jibril. Lah malaikat Mikail diperintahkan oleh Allah untuk menahan srengenge supaya gak melaku. Dan gak tambah padang. Allah Untuk menunggu Sayyidina Ali. Gus. Kula Hilmi. Loh nggih ya Allah. Nembe eling. Nggih ya Allah. El Victor niki harus bersyukur ini. Nggih sampun wonten Al Hilm. Nggih Masya Allah. Jadi karena sebab ketawaduannya sahabat Ali itu, malaikat Jibril melok tandang gawe. Malaikat Mikail nggih melok tandang gawe. Malaikat Jibril apa? Menahan Rasulullah punggungnya biar gak bisa iktidal. Malaikat Mikail sampai ngendek srengenge dan gak melaku. Dikocei. Karena di Arab itu ngapunten, subuhnya itu kan agak padang. Iya. Perasaan kula mari subuh wis puwadang mriku niku. Moro-moro ziarah nang ndi kan begitu. Kalau di sini mari subuh walah turu iku sampe mblenger. Nembe padang. Imbu malih. Ya Allah. Oh, jadi ketawaduan ini sok ngrepotno para malaikat. Ya Allah. Itu orang walaupun ilmunya enggak banyak, amalnya enggak banyak, tapi kalau punya sifat tawadhu, Masya Allah, niku nggih derajat dhuwur. Apa maneh ilmune akeh, amalnya banyak. Wah, itu asli orang istimewa itu. Asli orang istimewa. Lah bagaimana agar kita ini bisa tawadhu? Nggih nyekeli dawuhe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu di saat haji wada, haji yang terakhir. Memang Rasulullah itu haji nggih cuma satu kali itu. Nggih haji wada sebelum wafat beliau. Jadi Rasulullah itu hajinya cuma satu kali seumur hidup. Makanya sekarang sing bolak-balik haji iku bid'ah kabeh. Nggih, kula wani ngomong ngenten Romo Yai gak krungu masalah. Beliau bentahan budak haji. Tapi kan bid'ah baik begitu. Iya, Rasulullah di haji saat haji wada itu dawuh,
ayyuhan nas kullukum min Adam wa Adam min turab. Gitu. Pesannya Rasulullah itu. Jadi kalian semua itu ya keturunannya Adam. Dan Adam itu diciptakan oleh Allah dari debu. Iku lan jenengan iki lemah kabeh. Lemah iku ya dicak-icak wong, dicak kewan, diuyui, diisingi. Iku asli kula panjenengan. Makanya kalau ada orang kok rumangsa tinggi, rumangsa dhuwur, duwe pangkat, duwe derajat, duwe ilmu, rumangsa sugih, iku orang sombong semua itu. Masya Allah. Kalau sudah begitu, ya kita bisa tawadhu. Nggih. Masya Allah. Jadi terus kedap kula ngecek. Oke. Langsung apa ya? Tereng. Terus duwe jabatan sombong. Lah, Duwe ilmu sombong. nggih. Niku lha itu kalau lemah ya ini. Padahal lemah to nggih. Lemah lho. Dicak-cak iki diuyui. Lah nggih. Ngoten kok sombong. Nah, itu yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, dawuh Imam Junaid Al-Baghdadi. Orang walaupun sedikit ilmunya, sedikit amalnya, iso duwe derajat yang tinggi. Yang ketiga itu kalau punya sifat sakho. Sakho itu napa? Pemurah, dermawan. Nggih. Loman begitu loh. Nggih. Contohnya nggih sedekah misalnya. Dan sedekah itu ibadah yang siapapun melakukan itu pasti baik. Nggih. Dilakoni wong saleh apik. Wong ahli maksiat nggih sae sedekah itu. Nggih. Wong sing seneng Jumatan, seneng sedekah nggih sae. Sing senengane dangdutan nggih sae. Nggih. Itu sedekah dilakukan siapapun itu baik. Walaupun ngapunten, sedekah itu walaupun niat riya niku pamer. Iku ya tetep sae. Berarti kados nyawer termasuk riya. Benten lho, Pak. Niki sedekah teng wong sing normal-normal. Dangdutan niku benten. Lompongan iki. Lek teng dangdutan iku modus namine. Nggih senes riya. Oh, iya langsung diamu kok. Masya Allah. Nggih, makanya kita ini jangan pernah maido sama orang sing seneng sedekah. Kadang kita ini suka menilai, walaupun itu benar loh nggih. Kadang-kadang kita ini menilai kaya apa sedekah niat pamer. Nah, itu salah sebenarnya. Mengapa? Karena walaupun orang itu misalnya sedekah dengan niat pamer, riya, dia nggak dapat apa-apa. Tetapi ia akan mendapatkan pahala dari orang yang disenangkan hatinya sing nrimo sedekah itu. Menyenangkan. Nggih. Bahasanya idkhalus surur. Oh. Nggih, nyenengno atine wong. Wah, iku sing gedhi ganjarane. Malah teng kitab napa namine? Rotok supe kitabe. Ada dawuh begini. Ketika orang itu menyenangkan hati orang, maka Allah menjadikan kesenangan itu 70.000 malaikat. Masya Allah. Yang malaikat 70.000 itu mendoakan orang ini agar diampuni dosanya sampai hari kiamat. Satu menyenangkan. Satu menyenangkan. Walaupun riya ya. Walaupun riya. Nggih. Nggih, nyenengno bojo siji 70.000 malaikat. Iku nek siji. Nggih. Walaupun nyawer gitu, Ustaz. Benten nyawer ben. Nggih. Angkane sing loman kali bojo. Nggih, sing loman. Kudu disenengno itu khalus surur. Nggih, sing loman, aja medit-medit karo wong wedok itu. Nah, ngene iki wong wedok seneng tadi. Cocok. Tapi wong wedok nggih kudu iso nyenengno wong lanang walaupun gak pati kei duit.
Gak cocok. Nggih, Masya Allah. Malah teng kitab Qomi Utugian enten dawuh ngeten. Pernah ada orang itu mpun dosane iku wis koyok-koyok gak kena di sepuro. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Tapi suatu ketika ternyata dosa ini dihapus sama Allah. Kanjeng Nabi kemudian tanya kepada malaikat Jibril, Jibril, apa yang dilakukan orang itu kok semua dosanya diampuni sama Allah? Malaikat Jibril itu dawuh Kanjeng Nabi, wong niku pancene ahli dosa. Melete pancen wong niku. Sampai melete. Ahli nglakoni dosa. Melete ya mbewati is mokong wong itu. Dosanya banyak. Cuma orang itu punya anak kecil. Punya anak kecil. Dan ketika orang ini pulang, disambut anaknya dengan senang, bahagia. Arek cilik nih kalau senang. Dibawakan oleh buah tangan. Anak ini ku senang. Karena senangnya anak ini, itu menjadi kafaratul dzunub bagi orang itu. Jadi penghapus dosanya. Walaupun anak itu. Arek cilik diseneng non iku pun dadi pelebur dosa. Ya Allah, makanya sing anak ibu hanya itu insya Allah dosane lokrok itu. Anak sing seneng banyak. Itu kalau satu anak 70.000, kalau berapa anak itu banyak. Masya Allah. Jadi begitu hebatnya Islam. Nah itu sakhok kan begitu. Karena sakhok. Makanya orang yang sakhok itu walaupun ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tapi derajat dhuwur. Bisa ditinggali lagi nih kalau ada orang kaya kemudian loman, wah mulia uripe. Walaupun gak iso tanda tangan lho boten saged. Saged tap jempol ngono tok. Tapi karyawane S2, S3 dadi karyawan kabeh. Masya Allah, itulah adilnya Allah. Yang terakhir yang keempat, orang walaupun ilmunya sedikit, amalnya tidak banyak, bisa punya derajat yang tinggi. Yang keempat kata beliau Imam Junaid al-Baghdadi adalah husnul khuluq, punya akhlak yang baik. Dan husnul khuluq itu disebut kamalul iman, sempurnanya iman itu yang duwe akhlak sing apik itu. Makanya Kanjeng Nabi itu pernah dawuh innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak, kan begitu. Aku itu diutus oleh Allah nang bumi hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu betul-betul sangat luar biasa itu. Kalau dawuhnya Habib Alwi Al-Maliki, al-adab qoblal ilmi. Akhlak adab itu ya sadurunge ilmu. Sebelum orang punya ilmu banyak, ya akhlak itu yang harus dibangun. Walaupun juga sebenarnya bisa dibalik. Orang bisa mempelajari ilmu dulu, dengan ilmu itu orang bisa punya akhlak juga bisa. Tapi kata beliau Syekh Alwi Al-Maliki itu ulama Arab toh, Mekah, itu al-adab qoblal ilmi. Orang itu kalau akhlaknya baik, itu walaupun ilmune gak pati akeh mboten ketara. Kaya-kaya ilmune akeh mboten ketara, akhlaknya baik. Sama siapapun baik. Dan itu banyak orang-orang alim di desa-desa itu begitu. Walaupun ilmunya enggak banyak, amalnya enggak banyak, tapi sama orang itu ngergani begitu, hormat sama orang. Walaupun sama orang yang tidak dikenal itu malah justru napa nggih tambah sae akhlaknya. Kalau kita di kota Surabaya ini kan mboten. Karo ono wong gak kenal nu malah curiga kita. Iki wong iki kok nyedek. Engko nang HP ku ilang. Masya Allah. Ngapunten Romo Yai sampun mboten? Nggih,
kita bersama Yai Nggih. berdoa dari sana. Iya. Yang penting doanya ini. Oh nggih, Masya Allah. Doa dia Dan beliau masih di Mekah, lagi. belum arba'in di Madinah. Belum. Nggih. Padahal ini orang sudah waktunya umroh, tapi belum pulang. Masya Allah. Nanti September balik mana? Lang. Umroh. September tanggal 8 Nggih. berangkat lagi. Masya Allah. Ya Allah. Ilmu apa itu ya? Ya, itu tadi 4 itu. Kalau yakin ini aku apa imam Nggih. pasti. Pasti. Masya Allah. Nggih, jadi al-khilmu at-tawadu as-sakha husnul khuluq. Iku nggale derajat wong mulya itu di sana. Ilmu ini sampai pengen haji bolak-balik ini. 4 sifat ini harus dikuasai. Ya Allah. Nanti kita mendengarkan doa, Nggih. Berdoa bersama-sama dengan Yai. Nggih. Ya. Ya pasti untuk tanggal 30 tetap ya. Iya, tetap zikir seperti biasa. Nggak ada perubahan sama sekali. Ini suara langit ya. Mboten. Kan sejak awal memang sudah di Bener. nggih. Tapi memang beliau suara langit. Ya nggih. Nggih. Suara langit. Bahasa beliau suara langit. Suara langit. Nggih. Kalau kita suara bumi. Ora nyampe. Anisor. Delosor terus. Nggih. Oke. Kita persiapan bersama beliau. Sementara kita mendengarkan dulu pesan. Mas Isak, ada Iya. pesan apa ini? Ada pesan mengenai informasi umroh. Ya, pokoknya Romo yang menghafal ya. Berikut ini informasinya dulu. Ini saya, Pak. Saya, jangan beriku. Terus, kok nggak tahu ya? Sampun. Alhamdulillah. Masuk nggih, Monggo, monggo. Baik dulur Al-Victor, Sudah masuk. kita akan lanjutkan dengan mendengarkan Ya, kita langsung menghubungi Yai ya. Imam Hambali yang posisinya masih berada di Mekah Mukarramah. Masya Allah. Doa bersama beliau. Nanti akan kita dengarkan. Sebentar ya. Sudah terhubung Mas Emi? Ya, sebentar. Panjenengan nanti juga bisa persiapan untuk bertanya sama beliau. Kalau ada waktu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Victor yang saya hormati, Bapak Ikhwan yang saya hormati, Mas Ishak yang saya hormati, Mas Hilmi Yai. yang saya hormati, Iya. seluruh keluarga besar Ngaji Panguriban rahimakumullah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, tolong saya diberi amalan supaya saya masuk surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, "La takhdub walakal jannah." Kamu jangan marah, jangan marah dan suka marah. Walakal jannah, untukmu pasti masuk surga. Masya Allah. Para jemaah ngaji Panguriban, jadi orang masuk surga itu karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah tentu banyak cara. Ada orang dirahmati Allah karena senang baca Al-Quran. Ada orang dirahmati Allah karena senang tahajud, senang sholat. Ada orang dirahmati Allah karena banyaknya sedekah. Ada orang dirahmati Allah mungkin karena riyadhahnya,
amalan-amalan sunnah. Tapi ada juga orang dirahmati Allah tidak perlu mengeluarkan biaya, bahkan mungkin tidak seberapa ilmunya, nggak begitu pintar lah, sudah nggak apa-apa. Caranya jangan suka marah. Itu salah satu cara hidup supaya dirahmati Allah. Dan akhirnya kata Nabi, walakal jannah, Anda berhak masuk surga. Subhanallah. Mudah-mudahan warga kajian Panguripan semuanya termasuk ahli surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya Rabb, ampunilah diri saya dan kedua orang tua saya. Amin ya Allah. Semoga kedua orang tua saya selalu dibahagiakan oleh Allah. Dan semoga keluarga besar pengajian Panguripan Radio Al-Fikr senantiasa diberi petunjuk oleh Allah, dibimbing oleh Allah, keluarganya, anak-anaknya, sehingga menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang selalu bisa menerima takdirnya Allah. Amin. Dan semoga menjadi orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Subhanallah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, semoga kita tidak termasuk orang yang suka marah-marah. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami supaya menjadi anak-anak yang penyabar, yang selalu qurratu a'yun, pandai menyenangkan hatinya orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pendengar Radio Al-Fikr, jangan lupa insya Allah besok Sabtu malam Ahad terakhir kita akan berjumpa dan saya akan memimpin zikir langsung dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dimohon semuanya bisa ikut hadir di acara zikir rahmatan lil alamin yang akan dipimpin langsung Sayyidul Istighfar dan Salawat Nariyah oleh Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan Batri. Kemudian saya yang akan memimpin langsung zikir rahmatan lil alamin dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan akan disampaikan ceramah mau'idah hasanah oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil MAG. Sekali lagi semoga semuanya bisa ikut zikir rahmatan lil alamin besok Sabtu malam Ahad terakhir. Dan insya Allah apa yang menjadi hajat panjenengan, hajat anak-anaknya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya tidak bisa bayangkan besok itu Sabtu, Ustaz, bagaimana magnetnya Tanah Suci Mekah akan bisa terasa di halaman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Jihad, yang di situ akan diamini oleh jamaah yang begitu banyak. Masya Allah. Tentu saja yang punya hajat, punya keinginan, punya harapan dengan doa-doa sing mencucuan gitu ya. Kan jangan mencucu, jangan latah, jangan marah-marah.
bisa meredam hatinya. Iya. Yang punya masalah keluarga, yang punya masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ayo kita mengambil doa beliau dari Tanah Suci Mekah besok. Nggih. Ini nyambung dengan materinya jenengan Ustaz. Lah takdok. Iya. Nyambung. Satu dengan Oh, yang jalan pertama suci. tadi. Iya, alhamdulillah. Ilmu ini kan sangka mriko nggih. Ngoten ya. Sumbernya. Sumbernya sangka guru deh. Semua bohongan. Allah. Alhamdulillah. Ini terima kasih Pak Tik Pratik. Nggih, alhamdulillah. Ini yang janji hari Selasa kemarin. Oh, Kemarin kula nggih diteri rujak kali gado-gado sama Bu Mujayana. Alhamdulillah. Ada waktu berapa menit ini? Ada pertanyaan nggak? Ada 2 menit. 2 menit. Ada pertanyaan. Oh, oke. Ya, kita terima pertanyaannya. Assalamualaikum ya Ikhwan. Mau tanya bagaimana hukumnya sholat diimami oleh orang yang meminjamkan uang plus bunga. Ustadz ini di lingkungan sudah mengingatkan, tapi beliaunya menjawab saya tidak membungakan uang, tapi sistem koperasi. Nah, saya sebagai makmum ini husnudon saja. Semoga Allah memaafkan imam tersebut. Itu bagaimana? Nggih pun saya husnudzon tadi sudah baik. Hmm. Kita ini jangan gampang memvonis perilaku orang begitu. Ya. Oke. Karena Allah itu yang menghukumi batin dan manusia itu menghukumi zahirnya. Jadi mboten usah dikorek kaya ngoten niku. Ya sudah, kalau memang bacaannya bagus dan akhlaknya bagus, terkait ada kesalahan-kesalahan di belakang itu kan kita sama sekali belum pasti tahunya. Yang pasti tahu itu hanya Allah, dan kita menghukumi yang lahirnya saja. Kecuali kalau itu memang terbuka setelah ada di pengadilan kan begitu. Pasti orang itu malu sendiri dan nanti juga mundur sendiri jadi imam. Tapi kalau masih kita ngerabak-ngerabak, itu namanya suudzon. Dan suudzon itu cenderung pada perbuatan dosa. Inna ba'dadh-dhonni itsmun, kan begitu. Karena sebagian dari suudzon itu ya perbuatan dosa. Makanya kita jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Ayo golek sae dhewe mawon. Nggih, urusan orang salah sama orang salah sama Allah, ya kita doakan begitu saja. Tapi jangan pernah kemudian kita memvonis orang ini salah begini enggak layak jadi imam, orang salah begini enggak layak jadi pimpinan dan lain sebagainya. Nah, tapi tentu butuh hati-hati kan begitu. Karena yang menjadi sumber diterimanya amal ibadah itu bukan hanya imam, tapi makmum juga. Bisa jadi imamnya enggak diterima, sing alim-alim enggak diterima, tapi ada orang yang sangat miskin ikut sholat saking khusyuke ikhlasnya diterima. Akhirnya semuanya diterima karena ibadahnya orang satu ini. Jadi enaknya jamaah itu begitu. Malah pernah di zaman wali Imam Hasan Al-Basri itu 600.000 orang haji, satu pun nggak ada yang diterima. Tapi semuanya diterima. Hanya karena kebaikan hati namanya Pak Muafak saat itu yang tidak jadi berangkat haji. Jadi karena orang ini semua hajinya diterima. Mengapa? Karena orang ini ingin berangkat haji, tapi ada orang fakir miskin yang membutuhkan. Akhirnya uangnya untuk berangkat haji dikasihkan. Ternyata orang yang dicatat berangkat haji dan semua yang 600.000 orang hajinya tertolak, barokahnya orang ini diterima. Makanya bisa jadi orang jamaah sak masjid gak diterima, tapi ono arek cilik sing mloya mlayu Allah jadi welas kan begitu. Jadi banyak hal yang menyebabkan ibadah kita ini diterima oleh Allah. Yang penting hati ini resik begitu. Nah, misalnya kados ngeten ya, kulo misalnya saking griya kajeng salat jamaah ten masjid. Alah, bisa aku masih salat kundelewir gak apa-apa, kok ada salah satu jamaah yang diterima. Itu gimana hukum? Nggih sae. Nggih. Rombongan. Pokoknya sholat jamaah rombongan. Sikap kita ya kalau memang nggak sek dengan imam itu,
Nggih, kalau saya tetap mengikuti dan saya sek-sekan. Nggih. Dibuang suudonya. Kadang kan kita ini ngapunten nggih, kalau kita merasa pinter, bacaannya baik, kemudian imamnya itu ada bacaan yang salah, kurang baik. Kadang wong sing ngeminter, hati niku langsung mungkin munfarid. Ya Allah, saya niat sholat sendiri, mungkin begitu. Tapi kula mboten. Nggih, wis sapa ae imame ya tak elok. Dan itu ilmunya Romo Yai Husain Ilyas. Enggak pernah menyalahkan orang, itu enggak pernah. Pernah saya sama Abah Yai Imam itu bertamu, ada orang tanya begitu. Yai menawi enten imame kok bacaane salah kabeh pripun kula niki. Nggih, misalnya begitu. Lho Gus, enten imam niku alhamdulillah. Misale kan sing imami ya apa jamae wong-wong. Lho, harus dirubah ini. Nggih, aja ngeminter. Kadang-kadang ngeten ya itu kula mau kasih order kadang-kadang jongkrok-jongkrokan. Nggih, makanya kan harus dipilih. Pimpinan itu kan penting untuk dipilih. Nggih, salah satu yang jadi imam. Kecuali nanti kalau orang yang enggak hadir bisa digantikan yang lain. Nggih, begitu saya kira. Mugi-mugi hari Sabtu bisa rawuh semuanya. Kita mendoakan doa Abah dari Mekah Al-Mukarramah. Terus suwun Gus Ilmi, Mas Isyad, Abah Pratik, dulur semua dimanapun berada. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.